Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa dimanapun panjenengan semua berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah setelah ya hampir 3 bulan ya kita libur ya. Alhamdulillah saya mendapatkan hadiah headset baru dari Ustadz Mabsus di Tangerang ya. Ya, Alhamdulillah karena headset yang lama sudah rusak. Nah, beliau memberikan headset yang baru ini agar eh, agenda kita ini, program kita ini bisa kita jalankan kembali. Kami haturkan jazakallahu khairal jaza kepada Ustadz Mabsus Tangerang. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah yang pada malam hari ini kita sampai di bab ke-28 ya. Tentang hakikat kepemilikan harta di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsamin wal ishrun inna milkiyatal mali fil Islam hiya lillah. Sesungguhnya kepemilikan harta di dalam pandangan Islam itu adalah hiya lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya al-mal malullah. Harta itu adalah milik Allah. Wal insanu mustakhlafun fihi. Dan manusia itu mendapatkan mandat, ya, istikhlaf terhadap harta tadi itu. Ya. Jadi hakikat pemiliknya adalah milik Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai harta tadi itu. Fa'alaihi ayyataqayyada fi akhdhihi wa tasarrufihi. Maka wajib atas manusia itu untuk terikat dalam proses mengambil harta wa tasarrufihi dan mengelolanya. Terikat dengan apa? Terikat dengan bi'awamirillahi wa nawahihi. Terikat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya. Jangan sampai mengambil harta itu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menerjang larangan-larangannya. Pun demikian dengan tasarruf atau pengelolaan harta. Tidak boleh menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi secara filosofis manusia itu hanyalah merupakan pemegang mandat dari Allah Subhanahu wa taala atas harta. Pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita terikat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya ketika kita mengambil maupun mengelola harta? Tujuannya adalah untuk talban ridwanallah, ya, me- mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, wa thawabahu, dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengambilan maupun pengelolaan harta benda, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala atas keterikatannya terhadap syariatnya itu. Baik, kita baca beberapa ayat ya, dalam bab ini. Yang pertama adalah eh, ayat 33 surah An-Nur. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka
dari sebagian harta Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Nah, dalam ayat ini sangat tegas Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan pemilik harta itu sesungguhnya adalah Allah. Min malillahi. Dan gitu. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala harta ini kemudian diberikan kepada kalian. Alladzi atakum. Nah, kita lihat tafsirnya ya. Kami ambilkan dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyatakan fakama annal mala malullah. Maka sebagaimana bahwasannya harta itu sesungguhnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, wa innamal ladzi biaidikum atiyatun minallahi lakum wa mahaddin minhu, dan bahwasannya apa yang ada di tangan kalian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala saja. Fa ahsinu li ibadillah, maka berbuat baiklah kalian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kama ahsanallahu ilaikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian. Nah, jadi dengan adanya harta yang berada di tangan kita ini, yang sesungguhnya hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak menyimpannya sendiri, tetapi kita keluarkan sebagiannya karena ada hak orang lain, ada hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam harta yang kita pegang itu ya. Ya baik itu adalah manusia maupun hewan-hewan ya. Barakallahu fikum. Jadi ayat yang pertama ini menegaskan dalam pandangan Islam harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, dari sebagian harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wa qala آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah, belanjakanlah mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dari sebagian apa-apa yang kalian itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang mandatnya di terhadap harta itu. Ma di sini maksudnya adalah harta. Falladzina amanu minkum wa anfaqu, ya, maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan memberikan infaknya, membelanjakan hartanya tadi itu, tentu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum ajrun kabir. Ya. Mereka bagi mereka ada pahala yang besar. Ya. Kita lihat tafsirnya. Wa khattallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala itu memotivasi, mendorong ya untuk eh, berinfak mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, ya, menginfakkan dari sebagian apa-apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan mustakhlafina fihi, ya. Apa maksudnya? Ai mimma huwa ma'akum ala sabilil ariyah, ya, yaitu menginfakkan dari sebagian apa-apa yang ada di tangan kita, yang mana adanya benda-benda ini di tangan kita itu ala sabilil ariyah, hanya sebatas pinjaman. Hakikat pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala.
fa innahu qad kana fi aidi man qablakum thumma sara ilaikum. Ya, sesungguhnya ya, harta tadi itu ya sebelum ada di tangan kita kan ada di tangan orang-orang yang sebelum kita. Ya, lalu berpindah kepada kita. Gitu kan? Ya, jadi hakikat pemiliknya itu bukan kita. Hakikat pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mustakhlafina fihi. Fa arsyada ta'ala ila isti'mali ma mastakhlafahum fihi minal mal fi ta'atih. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya, harus diapakan harta yang merupakan istikhlaf dari Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu digunakan ya harta tadi itu fi taatih, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi. Jadi kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu ada dua hal ya yang manusia itu diberikan istikhlaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah soal harta benda ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hadid. Yang kedua adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan itu juga diistikhlafkan kepada manusia. Ya, manusia dijadikan khalifah. Nah, itu berarti mendapatkan istikhlaf dari Allah Subhanahu wa taala dan itu akan kita bahas nanti pada babnya. Ayat berikutnya, ya insya Allah kita bahas di babnya. Ayat berikutnya, وقال ويمددكم بأموال وبنين ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu memperbanyak untuk kalian ya, membekali dengan kalian dengan jumlah yang banyak apa bi amwalin wa banina, harta-harta dan ya anak-anak. Jadi yang memberikan harta kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, ay yukthiru amwalakum allati tudrikuna biha ma tatlubuna minad dunya wa auladakum wa auladakum. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memperbanyak harta kalian yang dengan harta tadi itu kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari dari dunia ya, dan juga memperbanyak anak-anak kalian. Nah, ini semakin menegaskan bahwa Allah lah yang menjadi pemilik sejati harta tadi itu dan kita diberi eh, mandat begitu saja. Hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan harta tadi, Allah yang memperbanyaknya, ya, Allah yang memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita. Maka hendaknya kita bersyukur ya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan harta yang Allah berikan tadi itu di jalan ketaatan. Berikutnya, nah, Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari ya, fima atakallahu, mencari di mana, pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, carilah pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu ya, mencari apa di situ, mencari ad-darul akhirah, mencari negeri akhirat. Nah, ini falsafah hidup tentang harta benda yang luar biasa ya. Jadi apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita
ya, berupa nikmat-nikmat, termasuk di dalamnya adalah harta benda, maka perintah pertamanya adalah hendaknya kita mencari negeri akhirat di dalam harta-harta atau apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rumah, maka bagaimana kita mencari negeri akhirat di dalam rumah tersebut? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kendaraan, misalnya motor. Maka bagaimana kita mencari negeri akhirat di dalam motor tersebut? Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah memerintahkan agar kita mencari negeri akhirat di dalam pemberiannya itu. Nah, begitu. Nah, ini luar biasa. Ya, coba kalau kita pandang harta benda kita itu dengan kacamata seperti ini kan luar biasa ya. Jadi kita senantiasa bertanya-tanya pada hartaku yang ini itu, ya, bisa aku gunakan untuk apa ya, supaya aku bisa mendapatkan negeri akhirat. Apa gitu, Masya Allah. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian lupakan bagian kalian di dunia. Jadi tidak harus semua, ya, harta itu kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Ada bagian untuk dunia yang tidak boleh dilupakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia maupun hewan-hewan, juga tumbuh-tumbuhan. Pokoknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepada kita. Ya, berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Shadiq Hasan Khan rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau Fathul Bayan, ya. Wabtaghi fi ma atakallah ay watlub fi ma a'takallahu minal amwal was-sarwa wal ghina. Maksudnya adalah carilah pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu berupa harta, ya, kekayaan, kecukupan. Mencari apa? Mencari ad-darul akhirah, mencari negeri akhirat. Dan yang dimaksud dengan negeri akhirat hiya al-jannah. Nah, gitu. Hiya al-jannah. Yang dimaksud dengan ad-darul akhirah itu adalah al-jannah. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari surga pada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa harta kekayaan. Tuh. Fa'anfiqhu fima yardahu Allahu. Maka infakkanlah harta itu, belanjakanlah harta itu, keluarkanlah harta itu pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Kasodaqotin misalnya, ya, sebagaimana sodakoh, ya, contohnya, ya, sodakoh ada yang wajib yaitu zakat, ada yang sunnah, ya, sedekah kepada eh, misalnya fakir miskin, ya, atau tetangga atau yang lain. Wasilaturahmin, dan dikeluarkan misalnya yang lain adalah untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan saudara, dengan paman, ya. Pokoknya siapapun yang punya hubungan kekerabatan, hubungan rahim dengan kita. Wa it'ami ja'iin, atau digunakan untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Wa kiswati arin, dan untuk memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak punya baju. Wa nafaqatin ala muhtajin, atau sebagian nafkah untuk orang-orang yang membutuhkan. La fit tajabbur wal baghi. Ya. Jangan sampai harta itu diinfakkan untuk kesombongan dan kesewenang-wenangan. Itu namanya tidak mencari
surga, tidak mencari negeri akhirat. Nah, padahal perintahnya adalah wabtagi fima atakallahu ad-darul akhirah. Ya, negeri akhirat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita cari di dalam harta-harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, itu caranya adalah dengan menginfakannya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Contoh-contohnya sudah disebutkan. Atau contoh lain misalnya ya, yang tidak disebutkan di sini adalah bagaimana agar harta tadi itu kita infakkan yang pahalanya mengalir terus meskipun kita sudah meninggal. Ya, misalnya sebagai sodakoh jariah, ya, sodakoh jariah. Ya, misalnya digunakan untuk membangun pondok atau membangun masjid, ya. Nah, dan yang satu lagi adalah untuk kepentingan penyebaran ilmu, ya, kepentingan penyebaran ilmu. Kita infakkan harta benda kita itu di jalan dakwah. Ya, jalan dakwah ini nanti akan membawa Islam itu mengalir dari generasi ke generasi yang itu menjadikan orang-orang dengan jumlah yang banyak insya Allah taala mendapatkan petunjuk. Ya, dan itu manfaatnya luar biasa. Akan kita petik insya Allah taala di akhirat jika kita menggunakan sebagian harta kita untuk kepentingan dakwah, dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Demikian bab 28 ya, tentang hakikat kepemilikan harta, bahwasanya sesungguhnya pemilik sejati dari harta itu dalam pandangan Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya diberikan mandat untuk menguasai harta tadi itu. Maka hendaknya dalam penguasaannya, proses mengambilnya maupun pengelolaannya, pembelanjaannya, hendaknya terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ridhonya dan pahalanya nanti kelak di yaumil qiyamah, di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.